Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya petani hidroponik Comal yang ada di ketinggian 11 mdpl dataran rendah di jalur Pantura, Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya bagaimana cara saya melakukan pemangkasan pada cabang tersier. Untuk mendapatkan hasil yang bagus, maka saya lakukan perencanaan terlebih dahulu agar supaya arah ke depannya itu lebih bagus. Nah, ini tanaman anggur yang saya tanam tanpa atap, sehingga hujan kehujanan, panas kepanasan, tapi hasilnya alhamdulillah bagus karena jenis ini memang bandel dan cocok untuk dikebunkan. Bunga dan buah silih berganti saya buat agar supaya tiap waktu melihat buah dan bunga, sehingga siapa yang memandang maka akan tertarik untuk menginginkan tanaman tersebut, sehingga pelan-pelan mereka pada tertarik untuk menanam tanaman anggur. Berikut cara saya memangkas untuk pembuahan dan sekaligus menata cabang. Nah, ini tanaman anggur yang saya bagikan kemarin, dari mulai sambung sampai sekarang terbentuk seperti ini. Dan saya bagikan pula kemarin pembentukan sekunder. Nah, kalau teman-teman melihat tanaman anggur batangnya sudah begini, ini adalah tanda-tanda bahwa tanaman sudah siap untuk dibuahkan. Dan jika dibuahkan pasti hasilnya sangat memuaskan. Pembelahan batang salah satu ciri sebagai tanaman yang siap untuk dibuahkan. Nah, ini cabang sekunder. Ini dilihat dari atas, yang kemarin saya bagikan bagaimana cara agar supaya cabang-cabang tersebut bisa tumbuh merata dengan cara menghentikan yang pertumbuhannya cepat. Saya hentikan dengan cara potes pucuk, sehingga nutrisi mengalir pada batang yang terlambat, dan secara otomatis batang yang terlambat akan mengejar. Setelah kita melakukan potes pucuk, biasanya ada tanda-tanda. Kadang-kadang ada keluar bunga pada ujung. Nah, ketika kita memotes pucuk, pasti setelah itu akan tumbuh tunas air pada ketiak daun. Nah, seperti ini. Ini jangan langsung dibuang semua. Tujuannya apa? Tujuannya agar supaya tunas bat yang ada pada ketiak daun tidak pecah dan tidak mengering. Bagaimana cara mengantisipasi? Yaitu dengan menyisakan 1 daun atau 2 daun. Nah, kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara saya membuahkan tanaman tersebut, karena tanaman ini sudah layak untuk dibuahkan. Dan juga ingat, bagi teman-teman yang ingin membuahkan tanaman anggur, setidaknya harus sudah memasuki pemupukan 4 kali sehingga hasilnya maksimal, yaitu dengan pupuk khusus pembuahan. Nah, ini kalau dilihat dari bawah kondisinya seperti ini. Ini tunas tersier, dan ini
tunas air yang saya sisakan satu daun seperti ini agar menjaga tunas bat. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, saya sisakan semua satu daun untuk menjaga tunas bat agar supaya tidak pecah. Dan di ujung seperti ini. Nah, agar supaya tunas-tunas yang pendek itu menyusul. Akhirnya tunas-tunas yang pendek menyusul dan merata seperti ini. Ini sudah saya bagikan. Ini tanaman sebenarnya cepat sekali. Ini kurang lebih yaitu sekitar 2,5 bulan atau 3 bulan. Bisa dicek di video saya, yaitu dari mulai tempel, nah, dan pembentukan tunas tersier seperti ini. Ini nantinya akan saya buahkan dengan dua cara. Cara pertama yaitu kita pangkas dari mata tunas ujung, kita turunkan 2 mata tunas atau 1 mata tunas. Kenapa saya yakin kalau ini sudah bisa berbuah? 1 yaitu sudah melalui proses pemupukan, dan 2 juga sudah ada yang mengeluarkan bunga, sehingga saya berani untuk melakukannya. Nah, ini saya sengaja tanam di atas pohon stroberi. Nantinya akan saya jadikan naungan tanaman stroberi, dan sehingga tidak perlu paranet lagi. Nah, ini sistem pembuahan pertama. Saya kasih contoh seperti ini. Nah, ini sudah kelihatan ada PHP. Ini juga sudah tanda bahwa tanaman tersebut sudah mulai siap untuk dibuahkan. Setelah potes pucuk, secara otomatis maka akan pecah tunas bat apabila tunas air dibuang. Hasilnya seperti ini. Nah, pembuahan pertama yaitu saya lakukan pemangkasan mundur dari 2 mata tunas. Nah, saya potong mundur dari 2 mata tunas seperti ini. Insya Allah nantinya tunas yang terakhir itu yang terlihat dari mulai pemangkasan ini akan mengeluarkan bunga. Kenapa saya yakin akan mengeluarkan bunga? Karena ada yang sudah berbunga, hanya saja tidak serempak. Biasanya nanti akan keluar 2-3 cabang. Nah, saya ulangi lagi. Setelah saya melakukan potes pucuk untuk menjaga kestabilan dan keseimbangan batang tersiernya, maka secara otomatis kalau tunas air dibuang, tunas bat akan pecah seperti ini. Dia belum membawa bunga. Nah, untuk pembuahan langkah pertama yaitu saya mundurkan, saya pangkas 2 mata tunas dari tunas yang ujung, saya ambil 2 mata tunas. Dengan cara ini untuk teman-teman terutama pemula tidak usah khawatir kalau tanaman anggurnya kering, karena dengan cara yang pertama ini saya jamin aman karena daun masih utuh dan pemangkasan juga terbatas. Dengan cara yang pertama atau yang ke-1 ini, itu bisa dilakukan pada teman-teman semua. Dan jika ingin mengambil 2 atau 3 mata tunas tidak apa-apa, karena tanaman masih aman. Nah, saya ulangi lagi, ketika kita melakukan potes pucuk, jangan sampai tunas air dihabisin. Takutnya nanti tunas bat akan pecah. Kalau pecah sebelum waktunya, berarti kita mengulangi lagi dari awal. Maka dari itu, tunas air biar tumbuh tetapi disisakan 1 daun atau 2 daun untuk menjaga tunas bat agar supaya tidak pecah. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan cara kedua, yaitu pemangkasan sekaligus merapikan cabang tersier. Nah, ini potes pucuk yang terakhir sudah membawa bunga. Berarti tanaman sudah siap untuk dibuahkan. Itu salah satu juga ciri khas kalau tanaman sudah siap dibuahkan.
Jika pembuahan menggunakan sistem potes pucuk, memang pembuahannya tidak serempak. Maka dari itu saya lakukan pemangkasan seperti ini. Ini saya ambil, tidak saya hitung berapa panjangnya dan berapa mata tunasnya, tetapi saya ambil berdasarkan lurus batas yang saya tentukan, agar supaya perkembangan selanjutnya itu lebih bagus. Karena ini ruangan sempit, jadi nantinya ada ruang selanjutnya. Dan tidak saya hitung berapa mata tunas saya potong, tetapi berdasarkan garis lurus yang telah saya siapkan. Nah, saya ambil seperti ini. Akan saya putus. Nah, seperti ini, lurus mengikuti garis atau pembatas yang sudah saya rencanakan. Dengan sistem ini nantinya perkembangan cabang itu lebih rapi dan juga lebih senang untuk dipandang mata. Jadi sistemnya rapi, karena ini di rumah, maka kita tidak hanya menikmati buahnya saja, tapi menikmati cabang-cabang, indahnya cabang dalam penyusunan, agar supaya kita itu lebih senang untuk menikmati tanaman kita. Nah, tunas air setelah kita pemangkasan kita buangi seperti ini. Kita buangi agar supaya tunas bat bisa pecah. Kalau tunas air kita biarkan, tunas bat tidak akan pecah. Maka dari itu, untuk memecahkan tunas bat, kita harus ambil tunas air. Itu adalah rumusnya. Bagi teman-teman, maka dari itu kalau ingin merawat tanaman anggurnya agar supaya tidak buru-buru tunas bat pecah, tunas air kita pelihara. Tapi kalau ingin membuahkan, tunas air kita ambil dan berharap tunas bat untuk pecah dan membawa bunga. Tetapi semua itu dilakukan harus ada proses pemupukan untuk pembuahan. Nah, saya ambil ini, tapi ternyata kelihatannya jaraknya masih kurang, sehingga ini harus saya kurangi lagi. Nanti arah kelanjutannya itu biar ada ruang. Saya ambil 2 garis saja seperti ini. Nah, kita potong semua mengikuti garis. Ini cara yang kedua. Sebenarnya ada cara lagi, yaitu sistem penggundulan. Tetapi untuk daerah tropis seperti kita, dengan cara penggundulan itu tidak usah dilakukan, kecuali jika memang tanaman tersebut sudah mempunyai usia 1,5 tahun lebih, sehingga kita membentuk cabang baru dengan cara penggundulan, sedangkan tanaman tersebut batangnya sudah tua. Tapi kalau masih muda seperti ini, jangan, saran saya. Kalau masih muda kita gunduli habis, nanti bisa-bisa kering dan pertumbuhannya melambat. Kita potongi sesuai garis yang kita inginkan. Ini saya potong lagi karena terlalu panjang, nanti takutnya pertumbuhan selanjutnya tidak mendapat ruang. Maka saya batasi segini agar berbagi tempat, sehingga nantinya pada percabangan selanjutnya itu mempunyai ruang untuk berkembang. Kalau tidak, ya repot juga. Itulah kita menanam di rumah. Nah, untuk entres ini sangat bagus sekali untuk sambungan grafting, karena persiapan yang sudah lama dengan sistem diawali dengan potes pucuk, secara otomatis nutrisi terkumpul pada tunas bat, sehingga kalau dijadikan entres hasilnya sangat bagus sekali untuk grafting. Nah, seperti ini hasilnya. Kanan kiri kita ambil garis lurus seperti ini. Sisakan daun, jangan dihabisi, dan buang tunas air yang ada. Biasanya nantinya itu yang pecah adalah 3 mata tunas, 1-3 mata tunas, sehingga nanti percabangan selanjutnya lebih banyak lagi. Maka dari itu, untuk menjaga ruang agar supaya tidak terpenuhi oleh batang yang tidak membawa manfaat, lebih baik kita atur seperti ini, sehingga tempat untuk pembuahan bisa kita isi dengan cabang yang baru. Nah, ini
Untuk pemutesan tunas air saya sarankan sekali lagi jangan dibuang habis. Pembuangan dilakukan setelah kita melakukan pemangkasan seperti ini. Nah, ini hasilnya sudah selesai dengan cara kedua. Untuk pemangkasan total atau pruning total itu sudah ada pada video yang sudah saya bagikan lama, bisa dibuka di link agar supaya bisa terlihat bagaimana caranya. Nah, sekarang terlihat dari atas. Kalau tadi panjang, sekarang terlihat segini. Kenapa saya pangkas begini? Karena percabangan biar ada ruang. Kalau saya habisin, saya biarkan hanya 2 mata tunas yang saya ambil, nanti nggak ada tempatnya. Maka dari itu tujuannya tidak hanya pembuahan, tapi sekaligus membentuk serta perencanaan yang tepat untuk berkelanjutan. Nah, jika ada tutur kata dan penyampaian saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa, serta jika ada salah dan kelirunya dalam bertutur kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dengan materi ini teman-teman bisa memahaminya sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.